Yang kedua kerjaannya wa yaqa'u fis sholih, suka menyerang orang-orang soleh, nyinyir ya, semalam kita bahas. Jadi nyinyir pada orang soleh mestinya kan enak ya lihat dia gitu ya, seneng ya lihat dia, seneng saya dibantu sama dia, seneng saya tetanggaan sama dia gitu. Senang saya berteman dengan dia. Ini enggak. Jadi komentar kita itu adalah kita. Jadi komentar kita, komen kita tentang sesuatu itu adalah kita. Enggak bisa dibohongi. Nah, ini menarik, makanya Al-Quran memberikan urutan-urutan ihsan. Nah, orang mukmin ya tadi tidak pernah habis kebaikan. Stok kebaikannya itu tidak pernah habis. Begitu juga cintanya, gitu ya. Nah, jadi wahum yuhibbunaha aidan. Sebagaimana tadi anak perempuan tadi mencintai seluruh sanak kerabatnya, mulai dari kakek, nenek, paman, dari kedua jalur itu, sepupunya, bibi dari kedua jalur itu, dan sepupunya dari jalur bibi-bibinya. Nah, selain mencintai, menghormati mereka, ternyata mereka juga memberikan respon. Wahum yuhibbuna aidan, mereka juga mencintai dia. Mencintai anak perempuan ini. Cinta berbawah dengan cinta. Nah, itu ideal. Makanya wajar sepupu dengan sepupu itu dekat, ya kan? Seorang keponakan dengan pamannya dekat karena sana ada hubungan cinta. Hubungan cinta diantara dipengaruhi dan di sana ada hubungan akar asal usul, akar nasab. Jadi kalau dalam al-faraid itu ada sanad kerabat dibagi dua, ya ada usul, asal usul, ada furu', cabang. Seperti itu. Jadi mereka juga mencintai karena mereka mendapatkan cinta dari anak perempuan ini. Tapi menariknya di sini cinta mereka disebutkan belakangan karena itu tergantung cinta dari anak perempuan tadi. Begitu kita cintai mereka, insya Allah juga mereka akan memberikan cintanya. Ya, itu satu. Yang kedua, wa yuhibbuna walidayha, dan mereka juga mencintai kedua orang tuanya. Otomatis karena anak perempuan ini ya berasal dari kedua orang tuanya. Jadi wa yuhibbuna walidayha, dan mereka juga mencintai orang tuanya juga. Otomatis tidak hanya mencintai anak itu orang tua juga, ini untuk lu aja, orang tua lu enggak, otomatis. Jadi masya Allah di sini ternyata sejauh mana sanak kerabat mencintai kita itu, mencintai orang tua kita dipengaruhi oleh cinta kita pada mereka. Nah, wa ta'malu bil adabil adiyah, dan wa ta'malu apa? Bil adabil adiyah. Wa ta'malu mengerjakan, melakukan bil adabil al-adiyah. Al-adiyah. Atayati. Di surat Taha, wa may ya'tihi mujriman fa inna lahu nar jahannam. Di surat Taha Allah sebutkan wa may ya'tihi mujriman fa inna lahu nar jahannam. Banyak di Al-Quran kata-kata ya'ti. Apa? Ini sering ya'ti. Ya, di surat Taha itu banyak ya, dan lain juga sering.
maaf, innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya siapa yang nanti berikutnya, wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihati fa ulaika lahumud darajatul a'la. Di ayat 74 75. Ata ya'ti apa? Toha 74 75. Banyak kata-kata ata ya'ti. Apa? Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya barang siapa ya'ti datang. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabbnya mujriman, ya mujriman berdosa, itu yang dimaksud ditafsir adalah kafir. Jadi enggak hanya kalau sekilas berdosa di sana ada mukmin yang berdosa juga. Tapi Al-Quran menyebut bahwa yang sering kali di Al-Quran al-mujrimun itu yang berdosa itu yang dimaksud adalah al-kafir, orang-orang kafir. Jadi innahu may ya'ti rabbahu mujriman, sesungguhnya barang siapa datang menghadap pada Rabbnya dalam keadaan kafir, fa innalahu jahannam, maka baginya jahannam, la yamutu fiha wala yahya. Di sana dia tidak mati dan juga tidak hidup. Seperti apa? Gak usah dipikirin. Sedang wa may ya'ti mu'minan, ya tadi kebalikannya. Makanya mujrimu dalam Al-Quran seringkali yang dimaksud adalah kafir. Nah, makanya berikutnya wa may ya'tihi mu'minan, siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, qad amila shalihat, mukmin dan pernah melakukan amal soleh. Kalau mukmin pernah lah, insya Allah. Ya, tidak ada orang mukmin kemudian tidak pernah melakukan amal soleh, pernah lah. Apa ya? Minimal tidak pernah kotor yang di RT. Apa ya, minimal tidak pernah buang sampah dari jalan, minimal. Iya, puasa. Jadi wa may ya'ti mu'minan qad amila sholihat. Dalam siapa menghadap Allah, karena siapapun pasti akan menghadap Allah. Mau kafir kek akan menghadap Allah, mau bandel kek juga akan menghadap Allah SWT. Nah, sedang orang yang menghadap Allah dalam keadaan mukmin, nah, waktu di dunianya sudah melakukan amal soleh, faulaika lahumud darajatul a'la, maka mereka itulah nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi. Apa bentuknya? Allah sebutkan di ayat berikutnya. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Apa derajat yang tinggi itu? Derajat yang tinggi itu adalah surga adn. Surga adn tajri min tahtihal anhar, di mana sungai-sungai mengalir min tahtiha, di bawahnya. Ada mengatakan yang dimaksud dengan min tahtiha adalah di depannya. Meskipun ayat ini bisa kita bayangkan, ya bisa juga. Ada sekarang rumah istana di bawahnya ada sungai. Tapi di tafsir ada mengatakan tahta itu di sini tidak di bawah. Yang dimaksud adalah depan. Jadi yang di depannya ada sungai-sungai. Memang enak, di depan ada sungai ini, nggak usah kemana-mana. Mau kemana-mana, enak, indah memang ada sungai di depan rumah. Khalidina fiha. Kalau kita bepergian kemana aja indah kayak apa? Itu ada batas waktunya. Sehari, 2 hari, ya, seminggu, ya kan? Seminggu. Kalau mau lama-lama ya bayar. Enak kayak apapun, kalau sebentar itu nggak enak. Jadi enak kayak apa kalau sebentar nggak enak. Nah, surga tidak punya tipikal enak tapi selamanya. Nah, itulah surga. Nah, itulah, dan Allah sebutkan wadzalika jazaa'u man tazakka.
itulah balasan bagi orang yang waktu di dunia sibuk membersihkan diri sendiri. Wadzalika jazaa'u man tazakka, itu balasan bagi orang yang waktu di dunia tazakka, membersihkan diri, diantaranya dengan berpuasa secara khusus Ramadan. Wadzalika jazaa'u man tazakka, itu balasan bagi orang yang telah, nah lihat, man tazakka, orang yang telah membersihkan diri. Di mana? Ya di dunia. Cuci-cuci itu di sini, bukan di sana. Karena apa? Ngotorinya di sini, harus dicuci di sini. Ngotorinya di sini, harus dicuci di sini. Atau iya, ngotorinya di sini, bersihnya di tempat lain. Mahal harga. Ya kan? Kalau baju kita kotor, kita cuci sendiri kan lebih murah kan? Ya beda. Paling kan sekarang ada sabun cair cuma 1.000, itu bisa berapa baju. Iya, hemat. Nah, kalau kita ke laundry mahal. Iya, karena di tempat lain. Makanya subhanallah, Allah katakan wadzalika jazaa'u man tazakka, itu balasan bagi orang yang sudah membersihkan diri dengan banyak amal soleh. Di antaranya adalah yang sekarang kita cari. Jadi orang yang tidak puasa itu rugi. Pertama, kenapa rugi? Kotoran sebelumnya tidak hilang. Jadi kotoran sebelumnya tidak hilang. Kedua, dia nambah kotoran baru. Jadi, kok saya nggak merasa? Ya iya. Orang yang tambah kotorannya itu semakin nggak merasa kalau kotorannya bertambah. Gitu. Jadi itu rugi. Jadi tahun sebelumnya tidak puasa, tahun ini tidak puasa lagi. Tadi tambah berat, tambah kotor, dan kita tahu semakin kotoran ditumpuk tanpa pernah ada upaya pembersihan, semakin susah dibersihkan. Jadi semakin ditumpuk susah. Kita main bola di tempat becek, kita cuci tahun depan nggak bakalan hilang kotoran. Udah nempel keluar. Tapi langsung direndam, cuci, direndam beberapa saat, cuci, hilang. Ditunda besok aja, udah begitu. Jadi logika ini juga logika sederhana, tapi kenapa tidak dipakai di dunia spiritual? Padahal itu dampaknya sangat berat. Seperti itu. Dan Rasul katakan kan seperti itu. Dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya kafarun, bisa menghapus dosa. Dan antara keduanya orang yang tidak puasa tentunya tambah kotoran. Dan kita tahu orang yang banyak kotorannya itu wajahnya tidak cerah. Jadi orang banyak kotoran itu tidak. Makanya orang kafir di akhirat muswaddah, ya, wajahnya hitam. Karena apa ya? Tidak pernah dicuci. Ya, tidak pernah dicuci. Di surat Az-Zumar ayat 60. Surat Az-Zumar ayat 60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat kamu lihat, jadi Muhammad, kata Allah SWT, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah
Kamu Muhammad lihat langsung live, langsung, ya, lihat langsung. Ra'yal ain, langsung live. Apa yang dilihat? Alladzina kadzabu 'ala Allah, orang yang sering berdusta atas nama Allah, bohong atas nama Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, berbohong pada Allah, berbohong menggunakan nama Allah, janji menggunakan kata Allah tapi tidak ditepati. Apa kata Allah? Wujuhuhum muswaddah, wajah mereka hitam semua, wajah mereka hitam semua, ya. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah jahanam itu tempat yang paling layak untuk orang-orang yang sombong? Makanya hitam semua. Enggak pantas hitam itu, maaf, hitam itu enggak pantas masuk tempat yang bagus. Masuknya di akhirat, ya. Jadi wajahnya hitam itu enggak pantas masuk ke surga yang dipenuhi dengan kecerahan. Makanya yang wajahnya hitam dari kalangan mukmin diproses dulu. Nanti wajahnya udah berubah putih, nanti baru masuk surga. Kalau masih hitam nggak perlu, dicuci dulu di sana. Nanti di surat Ali Imran Allah sebutkan dengan redaksi yang berbeda. Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi hari pada saat ada dua wajah yang berbeda. Ada pertama tabyaddu, ada wajah yang putih, tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, ada dua wajah. Wajah putih dan wajah hitam. Jadi hitamnya itu melebihi gelap, melebihi kegelapan malam. Mungkin giginya juga sama hitam. Giginya hitam, matanya pun juga hitam, Bin. Lalu katakan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah-wajah ada yang menjadi putih. Padahal waktu dunia wajahnya hitam, tapi di akhirat jadi putih. Jadi ada perubahan. Berarti itu bukan wajah asli. Ada perubahan. Ada wajah-wajah yang menjadi putih. Waktu dunia hitam. Waktu dunia tidak pernah pakai kosmetik yang untuk membuat wajah katanya glowing katanya. Tahu apa disuntik ya supaya glowing. Nggak pakai kosmetik ini enggak. Tapi di akhirat jadi glowing, putih. Ya, putih. Putihnya putih menarik. Kan kalau putih dunia semakin putih, takut. Iya kan? Apa-apa kalau di dunia melebihi batas itu menakutkan. Akhirat enggak. Tapi juga ada berikutnya wataswaddu wujuh. Ada juga yang orang berubah wajahnya menjadi hitam. Padahal di dunia waktu itu bisa jadi putihnya tidak karuan. Putihnya tidak karuan. Nah, kenapa ada perubahan ini? Ayat berikutnya menjelaskan. Fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajahnya berubah jadi hitam, tanyakan kepada mereka, penyebabnya adalah akafartum ba'da imanikum. Kan kamu kafir pada sebelumnya beriman. Tadinya sudah putih, karena kafir menjadi hitam. Makanya katakan fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Ya sudah rasakan. Jadi masya Allah. Murtad. Iya. Fadzuqul adzab bima kuntum. Jadi kamu berubah. Siapa yang salah? Ya rasakan adab itu. Bima kuntum takfurun. Jadi gitu. Jadi tadinya enggak. Jadi kekafiran itu menghitamkan wajah. Dan ini sudah merupakan penghinaan tersendiri untuk orang tersebut.
Jadi belum dia papain, wajahnya dilihat orang hitam, itu udah penghinaan dari Allah ke dia. Udah hitam muram, teriak-teriak. Kalau hitam masih makan, masih ya. Ini udah hitam, muram, nggak makan, terhina. Iya kan? Terhina. Jadi secara fisik Allah sudah hinakan, wajahnya hitam. Nggak mungkin kemudian wajahnya hitam, pundaknya putih, kayaknya nggak mungkin. Itu hanya penjelasan refleksi. Oh, ya kalau wajahnya hitam semuanya juga hitam. Nah, sedang orang yang putih, wa ammal ladzina taladdat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Udah nggak perlu disebut. Sedang orang-orang yang wajahnya putih, mereka enak. Fa fi rahmatillah. Mereka berkelimang dalam rahmat Allah, dalam kenikmatan dari Allah SWT. Ya, enak-enak terus, diberi rahmat, diberi nikmat oleh Allah. Tidak sehari, 2 hari, 1 jam, 3 jam. Tidak hanya sekedar transit, ya kan? Nah, mau kemana aja transit, enak ini. Nggak lama disuruh pergi. Di akhirat enggak. Hum fiha khalidun. Mereka di sana jadi nggak ada transit. Jadi transit. Nah, atayati. Nah, dalam bahasa Arab, di situ banyak wa ta'malu bil adabil atiyah, dan mengerjakan etika-etika yang apa berarti? Atayati itu apa? Mengerjakan etika-etika al-atiyah dari atayati itu. Yang tadi iya, akan datang. Maksudnya di bawah ini kalau bahasa kita. Jadi al-atiyah maksudnya berikut ini. Jadi jangan kok diartikan letlek dan mengerjakan etika-etika yang akan datang di bawah ini, berikut ini, jadi seperti itu. Ya, lanjut. Ya, sebentar lagi. Pertama, yang kedua. Kalau ini kok nomor 2. Oh iya, urutannya. Ya, jadi etika yang pertama, antu'amila kibarahum mu'amalataha liwalidayha wa akhwatiha al-kabirat. Pertama, antu'amila kibarahum. Tu'amila apa tu'amila? Mu'amalah. Apa? Amala. Coba lihat di kamus. Amala. Yu'amilu. Amala. Yu'amilu. Ini udah sering. Coba. Amala. Yu'amilu. Mu'amalatan. Amala yu'amilu mu'amalatan. Kan sering ada istilah di kita mu'amalah. Ada bab mu'amalah. Bergaul. Apa maksudnya? Ya, mempergauli. Kibarahum, mempergauli. Kibarahum apa? Kibarahum, kibar. Antu'amila kibarahum, dari kabir. Kabir apa? Berarti kibarahum, kibarahum jamak dari kabir. Kabir lawan dari sohir. Ya, besar maksudnya. Besar apa maksudnya? Yang
kibarahum. Kibarahum apa coba? Betul mereka. Saya hilang punya. Iya. Hilang tadi ya? Pencet, hilang. Jadi antu'amila kibarahum, mempergauli atau mempergauli kibarahum, jamak dari kabir. Famili yang besar, yang tentunya usianya di atas mereka, di atas dia. Jadi apa? Iya, yang usianya lebih besar, yang lebih tua. Jadi gimana coba? Antu'amila kibarahum, Dia mempergauli yang tua, ya, mempergauli yang orang-orang yang lebih tua dari tadi itu, ya, dari familinya tadi, yang tua tadi, yang lebih tua dari dirinya. Mu'amalataha, seperti pergaulan dia kepada liwalidayha, kepada orang tuanya sendiri. Jadi dia mempergauli orang yang lebih tua dari sanak familinya sama seperti dia mempergauli orang tuanya wa akhawatiha al-kabirat, dan kakak-kakaknya. Jadi sanak kerabatnya yang lebih tua dari dirinya dia pergauli dengan ihtiram sama seperti orang tuanya dan kakaknya, kan ihtiram. Jadi gitu. Jadi kepada yang lebih tua dari dirinya dia melakukan sama seperti dia melakukan orang tua, ihtiram. Wa tu'amila sigharahum mu'amalataha li akhwatiha as-saghirat, dan mempergauli yang kecil, ya, adik-adik yang lebih muda usia sama seperti pergaulan dia, perlakuan dia kepada adik-adik dia. Wa antuqabilahum muqabalatan hasanah. Masih panjang ya? Nah, masih panjang. Masih panjang. Cukup waktunya. Ada lagi minta. Baik, kita percepat ya. Wa antuqabilahum muqabalatan hasanah, dan menerima gitu ya mereka dengan penerimaan yang baik. Idza tafaqat bihim, kalau ada jadwal ketemu dengan mereka. Wa tatakallama ma'ahum bi kalamin jamil, apa? Dan bicara dengan mereka bi kalamin jamil, dengan perkataan yang bagus. Jadi kalau ada janji ketemu, dia terima, menerima mereka dengan baik. Ketika ketemu, watatakallama ma'ahum bikalamin jamil, ketika ketemu bicara, ngobrol, dan bicara dengan yang baik. Wa antam tathila awamirahum, dan melaksanakan perintah-perintah mereka. Idza amaruha bi amrin, kalau mereka menyuruhnya sesuatu. Jadi kalau disuruh, ya, kerjakan. Tolong ambil itu. Waktu saat itu hum idahtaju ila syai', dan membantu mereka kalau mereka membutuhkan apa-apa, sesuatu. Wa tas'ala anhum idza lam tarahum, dan menanyakan mereka kalau tidak melihat mereka. Kemana ya ini? Kemana ya ini? Sekarang saya lewat WA. Wa tukhasimuhum, dan tidak bermusuhan dengan mereka. Au tuqati'uhum, atau putus hubungan dengan mereka. Au ta'bisa fi wujuhihim, atau cemberut di depan mereka. Ketemu tapi cemberut.
Tapi enggak juga. Daripada ketemu cemberut mending nggak usah sekalian. Ya yang diatasi ya cemberutnya. Kenapa cemberut? Pertemuan udah bagus, kadang kan gitu. Enggak, males ketemu dia, daripada saya cemberut. Ya udah, yang cemberutnya yang diatasi, bukan pertemuannya itu yang disesali kan gitu kata orang. Wa tazuruhum waqtan ba'da waqtin, dan mengunjungi mereka, ziarah. Mengunjungi mereka waktan ba'da waqtin, waktu demi waktu, maksudnya secara rutin, berkala. Waktan ba'da waqtin, dari waktu ke waktu, khususan fil ayat, terutama fil ayat di momen-momen hari besar. Apakah hari besar Islam atau hari besar tanggal merah masih sunat, libur lah ya. Wal munasabat, dan di momen-momen tertentu. Mislu idza marida ahaduhum, misalkan di momen-momen kalau salah seorang dari mereka sakit dikunjungi, tapi nggak harus nunggu sakit baru dikunjungi ya. Awwalita lahu maulud, atau maulud itu bayi, atau lahir bayi salah seorang dari mereka. Al arada syafar, atau salah seorang dari mereka hendak bepergian. Etikanya didatangi, dikunjungi, didoakan. Nah ini di kampung masih berjalan. Jadi ada si A mau pergi, mau ke Jakarta. Nah, biasanya dia datang itu. Saling bawa. Iya itu. Si A, si B mau merantau ke Kalimantan. Tahu didatangi. Saya rasa masih ada kebiasaan itu, meskipun tidak kuat seperti zaman dulu. Dan ini yang jarang kita lakukan. Jadi tidak hanya mau musafir haji, mau pergi kemana yang kira-kira berapa hari ya, harus dikunjungi.